Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lima amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk anak-anak muridku semua, setelah kemarin pertemuan PAI di hari Selasa, kita ulangan. Sekarang kita lanjut pelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Untuk itu, mohon Pak Heri minta keseriusannya untuk menyimak apa yang Pak Guru jelaskan di video ini. Ya, di pelajaran kedua ini perlu diketahui berjudul Asmaul Husna, dan di sini ada 4 poin Asmaul Husna, yaitu ada As-Somad, ada Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, untuk itu Pak Herdi ingin membahas satu terlebih dahulu, yaitu as-somad. Nah, apa apa sih arti as-somad itu? Jadi arti as-somad itu yang artinya adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan, atau tempat berkantungnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asmaul Husna as-somad, yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Jadi kita sebagai makhluk di dunia ini membutuhkan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahus Samad. Apa? Allahus Samad, yaitu Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Seperti kita membutuhkan makan, tempat tinggal, dan keperluan yang lainnya. Nah, itu semua tergantung kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalnya yang mengatur rezeki itu siapa? Yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Jadi di sini manusia ada yang kaya dan juga ada yang miskin atau kurang mampu. Lalu di sini juga Allah akan melihat mana hambanya yang paling rajin dan mana hambanya yang paling malas. Allah juga menilai mana hambanya yang jujur dan mana yang hambanya suka berbohong. Nah, semua rezeki mereka itu Allah yang menentukan. Jadi di sini kita sebagai umat manusia, apalagi misalnya nih, contohnya Mas Rofan sangat rajin beribadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik itu puasa wajib, puasa sunnah, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, ditambah dengan sedekah-sedekahnya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, Allah juga tidak tidur, Allah akan mencatat melalui malaikatnya yang ada di tangan kita, yang ada di tangan kanan kita, mencatat kebaikan semua kebaikan yang kita lakukan. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Lalu misalnya bulan orang yang malas, sholat nggak mau, puasa nggak mau, belajar nggak mau, bantuin orang tua nggak mau, tapi apa? Minta diberikan kekayaan, minta diberikan kelapangan rezeki, minta ini, minta itu. Pasti Allah juga tidak akan mau mendengarkan apa keluh kesah orang-orang yang malas. Nah, jadi kita, apalagi kalian sebagai siswa-siswi SDT Persis, harus rajin dalam beribadah kepada Allah. Dan juga selain kita taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kita juga taat kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita lagi memerlukan bantuan kita, contohnya, nak, tolong ibu bantuin ibu beli
sesuatu di warung, misalnya beli kecap di warung, kita dengan kasarnya kepada orang tua, lalu kita tidak sengaja ataupun saking kita marah mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tua kita sakit. Nah, itu kalau bisa jangan. Justru kalau kita melihat orang tua kita kesulitan, kita harus sebagai anak harus tampil terdepan. Kita bantuin, mah, pah, ada yang bisa aku bantuin. Nah, ini insya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah juga tempat kita berkeluh kesah ketika kita memiliki masalah. Jangan ketika kita dikit-dikit ada masalah curhat sama manusia. Mending kalau kita curhat sama manusia langsung ditanggepin, langsung dikasih solusi, langsung dimotivasi. Kadang malah justru sebaliknya, kita malah dijelekin, malah kita dihina, dicemooh dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita curhat sama Allah, apalagi kita sekolah di sekolah yang berbasis Islam, yaitu di SDT Persis, biasakan, apalagi sekarang lagi masa pandemi seperti ini, kita mohon banyak berdoa kepada Allah. Tiap malam kita bangun, kita sujud kepada Allah, kita minta sama Allah. Pertama kita minta agar pandemi seperti ini, pandemi corona atau COVID-19 bisa berakhir sehingga kita bisa di sekolah lagi, dan juga kita biar bisa diberikan kemudahan dalam setiap belajar, kita diberikan solusi ketika kita ada masalah. Insya Allah apa yang kita curhatkan, keluh kesah kita kepada Allah, insya Allah Allah akan mendengarkan itu semua dan Allah akan memberikan solusi untuk kita. Nah, jadi bagi hamba-hamba yang beriman, Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh sebab itu, ketika berdoa, lafalkanlah Asmaul Husna As-Somad, maka Allah akan memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu di poin kedua, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat As-Somad. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam perilaku sebagai berikut. Ada 3 poin. Pertama, kita rajin beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Lalu yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Ketika kita rajin ibadah kepada Allah, tugas utama kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah. Ya. Sampai kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia untuk semata-mata beribadah kepadaku. Lalu di sini ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Nah, bagi orang yang malas beribadah berarti tidak membutuhkan Allah. Nah, jadi kalau misalnya nih kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah ngaji atau yang lain sebagainya, kita sama aja seolah-olah kita nggak butuh Allah. Padahal kalau kita mau tahu kita itu diciptakan oleh siapa, kita diciptakan oleh Allah. Jangan sampai kita melupakan yang pencipta kita. Nah, orang yang rajin beribadah mengakui bahwa Allah adalah tempat bergantung. Pelaksanaan ibadahnya dilakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Nah, lalu di sini yang kedua, poinnya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Pak Heru udah jelasin di slide sebelumnya. Orang yang beriman meyakini bahwa semua kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan sumber dari Allah. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah, dan kesusahan. Lalu, ketika kita menghadapi ujian seperti saat ini, keadaan pandemi, kalau kita selalu berdoa kepada Allah, insya Allah segala kesulitan, penderitaan, musibah yang kita hadapi itu akan terasa ringan ketika kita jalani, dan insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh.
Nah, di sini Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Seperti perbuatan baik, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah adalah zat yang maha pemberi. Nah, semua yang diterima makhluk adalah pemberian Allah. Allah akan memberikan keperluan hambanya yang suka berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin berlipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, masih banyak contoh-contoh perilaku yang lain yang merupakan bukti keimanan bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna. Untuk itu, di sini ada 3 contoh yang Pak Heri berikan yang sesuai juga sama yang ada di buku, yaitu kalau kita yakin kepada Allah dan Allah itu memiliki sifat Asmaul Husna As-Somad, itu ada 3 poin kecilnya saja, yaitu rajin ibadah kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, dan memperbanyak amal soleh. Ya, terima kasih Pak Heri ucapkan kepada anak-anak murid Pak Heri semua yang sudah menyimak apa yang Pak Heri jelaskan dalam pelajaran pendidikan agama Islam ini tentang Asmaul Husna As-Somad. Lalu tugasnya adalah selain tadi menyimak, keduanya memahami materi Asmaul Husna As-Somad yang tadi Pak Heri jelaskan. Lalu yang ketiga, menulis atau mencatat poin-poin penting dari As-Somad. Ya, poin-poin pentingnya saja minimal 1,5 halaman, ya, tidak usah 1 halaman, minimal 1,5 halaman saja. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih atas partisipasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.